Selamat datang semuanya di Replik Resensi Publik B Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Halo warga-warga YouTube, Spotify, atau dimanapun kalian lagi nongkrong atau nongki. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi bareng kita di Replik. Nah, pada replik kali ini kita akan ngebahas tentang film Dirty Vote yang kedua, ngebahas tentang O3. Dan film ini tuh ngebongkar permainan politik oligarki yang selama ini bersembunyi di balik punggung kekuasaan lewat otak, otot, dan ongkos. Film ini memperlihatkan bagaimana aturan, lembaga, dan anggaran negara dimanipulasi untuk terus menguntungkan segelintir sekelompok orang sehingga sistem politik perlahan terbajak demi mempertahankan kekuasaan. Sebelum kita masuk ke obrolan soal filmnya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Doni, dan hari ini aku nggak sendirian teman-teman. Karena ada partner ngobrol aku yang lagi duduk manis di samping saya. Halo semuanya, aku Nandan dan kita berdua dari staf kajian strategis bidang sospol. Nah, kali ini kita berdua akan menjadi moderator dalam podcast hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang sudah dikenal oleh KBM Eva. Mungkin boleh memperkenalkan terlebih dahulu nih Mas El, nama NIM angkatan dan Eva sebagai apa? Oke ya, salam jumpa ya buat kita semua. Perkenalkan, nama saya El Christopher Manuel. Teman-teman bisa memanggil saya El saja gitu ya, atau Mas atau Bang atau Pak, nggak apa-apa lah gitu ya. El saja, dengan disingkat dengan El saja. Saya adalah dosen bagian dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum. Mungkin itu, ada lagi? Mungkin aku pengen nanya tentang kesibukan Mas El nih. Waduh. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Mas El? Aku lihat terakhir SG-nya Mas El lagi main pedal nih. Waduh. Wah, nanti viral nih. Viralnya antara dua, antara ngajak atau nggak diajak. Enggak sih, kemarin itu kita iseng aja gitu ya, iseng aja. Kan fenomena nih pedal sekarang ya. Iya. Kayaknya seluruh kalangan masyarakat lagi pada main gitu ya. Penasaran aja sih, kayak apa sih mainnya gitu ya. Ternyata saya dan teman-teman senior-senior dosen yang lain tertarik gitu ya, main. Ternyata seru juga gitu ya. Ternyata seru gitu. Mungkin itu aja sih. Nggak ada niat atau apa, nggak ada. Yang penting sehat, berolahraga, itu aja. Itu aja. Mungkin itu, terus ngajar ya, biasa ngajar. Kita terus penelitian gitu ya, kita nulis. Ya, pengabdian itu tugas kita sebagai dosen dan kita komitmen di situ gitu ya. Mungkin itu sih, Mas. Mungkin nggak usah lama-lama lagi ya. Saya mau langsung nanya nih Mas mengenai film Dirty Vote-nya. Kesan pertama Mas El setelah nonton Dirty Vote O2 tuh gimana sih? Soalnya kan filmnya kan beda ya dari yang film pertama ya, dari durasinya juga ya. Dimana durasi yang film pertama itu hampir 2 jam, tapi yang keduanya itu sudah sampai 4 jam ya. Nah, menurut Mas El sendiri itu apa sih hal yang paling membekas itu waktu nonton, dan juga apa durasi yang lebih panjang itu mencerminkan kalau persoalan politik di negara kita ini itu makin kompleks atau ada alasan lain di balik penyajiannya? Oke, pertama sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu nih buat teman-teman. Yang pertama, mereka bertiga adalah guru-guru saya, dosen-dosen saya ketika kuliah lah gitu ya. Ada sekarang profesor ya, Zainal Arifin Muhtar, Mas Uceng, beliau juga dosen saya gitu ya. Ada Mas Ferry dan Mbak Bibip gitu ya. Ya, mereka bukan bagian saya untuk mengomentari sepertinya gitu ya, karena keilmuannya mereka punya pengalaman yang luar biasa. Dan mungkin di sini juga saya mau disclaimer, ini untuk pembelajaran kita semua gitu ya, untuk pembelajaran kita semua, dan saya tidak ada yang menggurui atau apa gitu ya, tetapi kita membahasnya secara holistik gitu ya, keseluruhan. Ada beberapa hal yang menarik gitu ya, bagaimana ternyata otak, otot, dan ongkos itu secara gamblang dan rigid gitu ya disajikan oleh Mas Uceng pertama gitu ya. Yang kedua, saya sangat meng-highlight dari Mas Ferry gitu ya, bagian kapitalisme terpimpin. Nah, itu sangat menarik menurut saya, kajian mungkin secara filsafatnya bisa kita bahas gitu ya.
atau ideologi di dunia gitu. Oh, nanti posisi Indonesia di mana? Ya kalau kata menurut Mas Ferry kan di kapitalisme terpimpin gitu ya. Nah, kalau Mbak Bibip dia kan lebih menyampaikan apa yang harus kita lakukan gitu ya, reformasi Polri, TNI dan lain sebagainya. Mungkin itu sekilas di awal gitu ya. Nanti mungkin kita bedah satu persatu bagaimana, ya monggo saja. Oke. Nah, aku juga pengen nanya nih, Mas El. Film ini kan secara terang-terangan menyiratkan bahwa kemenangan politik pada pemilu 2024 itu tidak sepenuhnya lahir dari proses demokrasi yang sehat. Nah, sebagai dosen, apakah Mas El melihat indikasi delegitimasi yang sebenarnya tidak pernah selesai di pemilu sebelumnya? Nah, ini menarik. Nah, coba saya minta Mas Doni sama Mas Nandan coba searching mungkin di HP atau di laptopnya, coba searching APBN tahun 2025. APBN 2025. Oke, coba searching. Ini juga buat teman-teman ya, mungkin bisa di searching juga biar kita sama-sama belajar gitu ya. Coba pendapatannya berapa kira-kira, Mas? 3.005,1 triliun. Oke, katakanlah kita buletin 3.000 triliun. Iya. Pengeluarannya belanja negara itu udah sampai untuk APBN-nya sendiri itu keluarnya di 3,6. 3.600. Berarti kita memulai dengan minus 600 triliun. Sepakat ya? Ya ini bukan kata saya loh, kata APBN. Nah, ini yang harus di-highlight gitu ya. Menariknya di Indonesia, apalagi khususnya pemilu 2024 gitu ya. Pemilu diadakan di bulan Februari iya. Awal. Dilantik di bulan Oktober. Oktober. Sedangkan APBN disahkan itu bulan September. Berarti APBN disahkan sebelum pemerintah yang baru Dilantik. Aneh nggak? Aneh kan? Nah, itu saya lihat lubang atau celah yang ada di demokrasi kita. Lalu hal yang menarik kembali adalah kemarin nih kan di Dirty Vote juga dibahas tentang mengenai demonstrasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita membedah lagi APBN, ya DPR mungkin akan bilang ya saya kan cuma sampai Oktober doang gitu ya. Ya benar, karena APBN-nya sampai September 2025 kan begitu ya. Nah, jadi saya pernah mengatakan bahwa begini, statement saya dari analisa ini adalah mau 01 yang menang, 02 yang menang, 03 yang menang, tidak akan menang. Karena apa? Dia memulai pemerintahannya dengan minus 600 triliun. Gitu. Jadi ini hal yang menarik, kebetulan aja misalnya 02 yang menang dan kebijakan-kebijakannya dianalisa oleh 3 pakar kita gitu ya di Dirty Vote gitu ya. Ternyata semakin jauh nih dari itu gitu ya. Saya tambahkan sedikit mengenai ini sekilas buat pengetahuan buat teman-teman mengenai APBN. Tidak ada tuh yang saya pelajari itu yang namanya di catatan pembukuan ya, kalau Mas waktu dulu SMA gitu ya belajar tentang pembukuan gitu ya. Akuntansi. Debit, kredit boleh nggak balance? Nggak boleh, harus nol. Harus balance Iya. gitu kan. Oh, berarti boleh nggak nih di APBN kita minus 600? Oh, berarti nggak boleh. Berarti apa? Harus ada neraca fiskal namanya, neraca fiskal untuk menyeimbangkan. Nah, itu adalah proyeksi bagaimana kita mendapatkan minus 600 triliun itu. Setelah neraca fiskal ada namanya neraca balik. Sehingga terakhirnya nanti nol. Nah, sayangnya gitu ya, saya meragukan ketika di neraca fiskal ini proyeksi untuk mendapatkan 600 triliun ini dengan kenaikan pajak. Iya. Gitu. Jadi ya udahlah kita minus nggak apa-apa, tapi kita punya proyeksi di neraca fiskalnya dengan menaikkan pajak. Gitu kira-kira. Jadi ini akan relate nih kalau teman-teman sudah tahu gambaran umumnya mengenai APBN, nanti akan relate membahas Dirty Vote. Gitu. Ternyata minus 600 itu kemana alirannya? Oh, bisa saja nanti ke Bansos dan sebagainya. Karena itu kan APBN sebelumnya, pemerintahan sebelumnya gitu ya. Nah, itulah yang dibahas di Dirty Vote. Tapi secara gambaran umum, secara bahasa sederhana, yang bisa saya sampaikan kurang lebih di APBN seperti itu rumusannya. Itu terjadi minus, ada neraca
Fiskal. fiskal dan neraca balik. Gitu. Mungkin itu Mas. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya. Kalau menurut Mas El sendiri nih, apakah kita semua nih di Indonesia itu sedang memasuki fase demokrasi kosmetik ya, di mana demokrasinya itu hanya terlihat di permukaannya doang, di belakangnya itu nggak ada sebenarnya. Ini menarik deh, Mas Doni bilang apa demokrasi? Demokrasi kosmetik. Kosmetik, ya gitu ya. Pak, bahannya dari mana nih gitu? Merkuri atau bukan? Gitu ya. Ya, makasih ya Mas Doni. Jadi gini, di era modern sekarang ada penelitian yang menarik itu dari Charles Taylor. Dia seorang dari Jerman. Dia buat buku atau dia membolehkan ceramah-ceramah gitu ya, ceramah-ceramah. Dia meneliti demokrasi di seluruh dunia. Dia bikin istilah 3 easy path to regression gitu ya. 3 langkah mudah menuju kemunduran dalam demokrasi. Gitu ya. Dia meneliti angka-angka demokrasi di seluruh dunia. Yang pertama adalah terbentuknya spiral-spiral gitu ya. Ciri-ciri yang pertama, spiral-spiral ini ada di mana nanti kalau Mas Doni sama Mas Nanda bisa membaca gitu, itu panjang memang. Jadi dia ceritakan dulu Demos dan Kratos secara filosofinya seperti apa dari rakyat dan lain sebagainya, sehingga terbentuk sebuah spiral-spiral ini bergerak kemana nih gitu ya. Maksudnya spiral-spiral ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang semakin plural gitu ya di tengah demokrasi. Seharusnya kan demokrasi itu kan sebagai kendaraan. Jadi gini, ada yang namanya di dalam Taylor itu konsep telik, Mas. Jadi telik itu adalah tujuan negara. Nah, kendaraan untuk mencapai telik ini namanya demokrasi. Jadi menurut Taylor, kendaraan ini tidak bisa statis, dia pasti fluktuatif. Demokrasi itu bisa naik, bisa turun. Ya, contohnya misalnya di Indonesia secara politik, itu misalnya tahun 98, wah politik kita naik. Kan gitu ya. Oh sekarang turun, misalnya begitu. Nah, dia kendaraan itulah. Nah, spiral-spiral ini sudah menuju ke arah bawah gitu ya. Tidak meningkat lagi menurut Taylor. Yang kedua, terciptanya moralitas yang menurun gitu ya. Terus ada salah satunya adalah pemimpin yang populis. Di mana populis itu dianggap pro rakyat dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata itu menjadi senjata untuk kemunduran demokrasi. Ketika dia dipilih, dia malah bersifat otoriter gitu ya. Yang ketiga adalah eksklusivitas, di mana terjadi semakin nyata pemodal-pemodal di dalam konsentrasi politik. Salah satunya yang dilihat oleh dia adalah slogan Indonesia Emas 2045. Itu kan sebuah slogan yang dilakukan gitu ya. Nah, itu dia 3 jalan itu. Nah, menurut analisa saya dan saya juga menonton Dirty Vote gitu ya. Ini mengarah ke kemunduran demokrasi yang dibilang oleh Charles Taylor itu gitu, dan itu sudah nyata gitu. Dan itu terjadi di kita. Gitu. Mungkin itu Mas. Kayak udah mulai pusing Mas. Udah ada 3 contoh dari Taylor sendiri itu yang tadi dibilang Mas El. Aku pengen lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya mengenai 3O sendiri itu Mas. Itu kan ada otot, otak, dan ongkos. Yang jadi pertanyaan aku tuh, apakah O3 ini benar-benar dirancang sebagai strategi kekuasaan yang sengaja dipakai oleh para penguasa, atau justru muncul karena sistem politik kita yang memang sudah lama dibiarkan rusak dan akhirnya melahirkan pola seperti itu dengan sendirinya? Nah, ini menarik. Saya selalu katakan gini teman-teman, pemilihan langsung pertama kali itu kan 1955. Bahkan dari data itu dibilang bahwa 1955 itu masih pemilu yang sangat demokratis gitu ya, sampai sejauh ini gitu ya. Lalu pemilihan langsung kembali adalah tahun 2004. Saya selalu katakan berarti kita punya waktu berjuang untuk memilih langsung itu kurang lebih 50 sampai 60 tahun. Gitu kan. Terus mau kita sia-siakan? Ya enggak. Kan gitu ya. Nah, tetapi memang apakah kita siap atau tidak gitu ya. Karena gini Mas, kemarin ini pengalaman saya pribadi aja, apa yang disampaikan oleh leader Tivot itu terjadi. Contohnya di daerah kami di Banten itu kan masih banyak daerah-daerah pedalaman ya.
saya berkunjung ke teman gitu di daerah Serang, di daerah Pandeglang gitu ya, Cilegon dan sebagainya. Saya cuma pengen lihat aja sih, maksudnya demokrasi di sana seperti apa gitu ya. Ya mereka lebih memilih untuk dikasih Indomie 2 daripada memilih gitu. Gitu ya. Itu masih itu fenomena kita gitu ya, dan itu sudah disadari. Bahkan kalau kita ngomong Aristoteles pun bilang kalau demokrasi itu kan bukan yang terbaik gitu ya. Karena apa? Karena masyarakatnya belum siap. Kalau mau demokrasi ya berarti masyarakatnya harus pintar dulu. Gitu ya, harus pendidikannya harus mengerti dulu nih siapa calonnya dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya kalau dibilang tadi pertanyaan Mas adalah gimana nih masalah demokrasi di kita, apakah sudah ada dari sebelum-sebelumnya dan lain sebagainya. Akumulasi gitu ya, kalau saya sih mengistilahkan tadi Mas Nandan, apakah sudah akumulasi ya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Saya rasa mungkin ini sudah menuju ke puncaknya tapi belum sampai puncak gitu. Nah, jangan sampai otoritarianisme dan lain sebagainya ini mencapai kepada puncaknya, yang seperti yang dibilang oleh di Dirty Vote, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 naskah gitu yang kan. asli, Naskah yang lama gitu ya, yang asli gitu ya. Memang ada beberapa kalau kembali sih, kalau saya bilang ada plusnya ada minusnya gitu ya, nggak semuanya negatif, tetapi ada plusnya juga gitu sih. Apakah nanti khususnya ya, apakah kita nanti ngomong tentang parlementer lebih seimbang daripada presidensi, nah itu menarik, itu kajian tersendiri lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ngomongin tentang Dirty Vote, monggo aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Menurut pendapat Masnya sendiri ya mengenai aparat yang muncul kembali dalam dalam politik praktis gitu, secara halus ataupun secara terang-terangan gitu. Itu menurut Mas El sendiri itu sebenarnya itu tanda bahwa kita lagi gerak menuju semi militeristik ya sih Mas? Rezim semi militeristik. Nah, itu dia. Ini menarik, Mas Doni. Di dalam penelitiannya Taylor itu, dia salah satunya meneliti negara-negara di Asia. Dia bilang di dalam statementnya bahwa ternyata negara-negara yang spiralnya menuju ke bawah itu condong ke militeristik. Saya bilang condong ya, bukan berarti semuanya seperti itu. Yeah. Karena memang terpetakan di seluruh dunia ini pemimpin yang dari latar belakang militer itu hampir di seluruh dunia itu ada, gitu ya. Dan kudeta itu biasanya dilakukan oleh militer, oleh pemerintah, gitu ya. Terjadi kok di khususnya di Amerika Selatan, misalnya Argentina, Brazil dan sebagainya. Kalau di kita, apakah kita nanti ke arah sana? Kalau kita lihat dari Dirty Vote kan, ya sepertinya gitu ya. Kalau saya nggak bisa bilang gitu ya. Kalau saya masih punya harapan Mas, kalau saya selalu gitu ya, punya harapan. Tetapi dengan kajian-kajian tersebut memang condongnya ke arah sana gitu. Militer. Gitu. Oh, aku pengen tanya lagi nih kan, bentuk Prabowo buat memperkuat ototnya yang lewat dikuatin RUU TNI disahin, Polri juga disahin. Itu pun Jenderal Besar Polri Listio Sigit itu paling lama pasca reformasi. Terus apakah ini bentuk insecure-nya Pak Prabowo? Kalau menurut Mas El itu gimana? Itu memperkuat otot-ototnya, otot-otot mereka tuh. Aduh. Jadi gini. Kalau bahasanya di Dirty Vote kan itu ya, insecure gitu ya. Tapi gini Mas, saya mencoba membaca bukunya beliau mengenai paradoks Indonesia dan solusinya. Memang salah satunya itu, dimana dia mengkritik bahwa lahan-lahan, dia misalnya, jadi gini sih bahasanya dia ke pasal 33 gitu kan, dikuasai oleh negara gitu ya. Nah, dia punya solusi kecondongan ke arah sana untuk menduduki lahan-lahan tersebut supaya lebih aman dengan memperluas makna keamanan. Kan gitu ya. Oh, keamanan itu bukan hanya keamanan pertahanan loh, ada keamanan pangan. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Itu bukan hal baru, itu di bukunya sudah ada memang gitu ya. Di bukunya sudah ada gitu. Jadi saya rasa
yang pertanyaan Mas tadi itu ya begitu gitu ya, arahnya ke sana. Kalau dibilang otot-otot ini mau diperkuat atau enggak, saya rasa bahkan kalau kita ngomong Islandia deh misalnya, negara paling aman di dunia, polisinya sedikit, ya kan? Tapi apakah bisa kita samakan dengan Indonesia? Ya tentu tidak. Iya. Ya kan, karena kita negara kepulauan, beribu-ribu pulau dan ancamannya juga besar. Betul. Indonesia ini bisa misalnya di mata internasional itu kekayaan alamnya melimpah dan lain sebagainya. Itu dari sisi satu. Sisi yang lainnya yang saya lihat adalah kita harus objektif nih ya. Kita Iya. kan akademis gitu ya. Di sisi lainnya adalah mungkin benar Prabowo insecure apabila Prabowo gini mungkin mungkin dia lihat selama ini sudah dikuasai oleh PT-PT asing. Dia pengen menasionalisasikan gitu ya. Makanya saya bilang bagus gak? Saya mau lihat dari objektif sih, dari sisi bagusnya. Oh mungkin dia mau menasionalisasikan kembali gitu ya, seperti zaman dulu gitu ya. Tetapi di satu sisi lain dia menggunakan alat kelengkapan negara yang namanya Polisi dan TNI gitu sih. Itu pertanyaan dari aku, Don. Coba dari kamu ada lagi nggak pertanyaan? Belum ada sih ya. Mungkin langsung nanya lagi kali ya. Udah pusing nih. Pusing pasti Itu ada nih. baru masuk ceng loh ini. Baru otot itu, Don. Iya, baru otot. Berotot belum ada otak sama ongkosnya ya. Ongkos. Oke, jadi saya mau tambahkan aja gini teman-teman. Inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Saya menarik sih yang dibilang oleh Ferry mengenai kapitalisme terpimpin. Nah, ini menarik. Kenapa? Kita tahu ya namanya demokrasi terpimpin zaman Orde Lama, zaman Pak Soekarno gitu ya. Baik nggak? Mungkin ada positif negatifnya gitu ya. Kalau kita ngomong ideologi besar di dunia misalnya, jadi gini Mas, saya kasih tahu ya. Gambaran umumnya seperti ini. Jadi ada kurva. Kalau Mas lihat itu kayak kurva penawaran permintaan lah. Nah, segi sini ekonomi, sini politik. Nah, gitu ya. Jadi kan kita pengennya ekonominya naik, politiknya juga naik, stabil gitu ya. Jadi nanti kurvanya tuh naik ke atas gitu ya. Nah, itu ada bagian-bagiannya Mas. Misalnya ekonominya naik, politiknya tidak jalan tuh namanya apa gitu ya. Negara otoriter atau totaliter dan sebagainya. Nah, pasca 98 gitu ya, ekonomi kita naik. Yes. Gitu ya. Ekonomi kita turun. Lagi turun, krisis. Ekonomi kita kan turun. Politik kita yang naik. Gitu ya. Menariknya ketika politiknya naik, ternyata ekonomi kita nggak bisa seimbang. Karena pas kami memahami gitu ya, kebutuhan masyarakat tahun 98 dengan beberapa tuntutannya itu adalah benar-benar di ranah atau sektor kepolitikan. Nah sekarang gitu ya, di mana politik kita sudah baik, ekonomi kita sudah mulai jalan nih gitu ya, demokrasi kita yang turun. Kan gitu. Nah ini bertolak belakang gitu ya. Nah makanya memang salah satu yang dibilang adalah ekonominya itu mau dikuatkan dengan cara kapitalisme terpimpin begitu ya. Sebenarnya dari positif negatifnya nih Mas. Dari positifnya ini sebenarnya model yang dilakukan oleh para Prabowo dan yang sudah dibahas di Dirty Pot itu sebenarnya model ekonomi sosialis gitu ya, atau komunis lah gitu, negara-negara komunis di mana sektor-sektor usaha pabrik-pabrik itu dimiliki oleh pemerintah. Jadi sepenuh-penuhnya dikuasai oleh pemerintah, nih perusahaan-perusahaan dinasionalisasikan semua, terus didistribusikan ke masyarakat. Itu kan sangat prinsipnya ekonomi sosialis sebetulnya. Baik gak? Baik. Nah cuma ada satu lagi nih lawannya, ekonomi kapital. Ekonomi kapital itu diserahkan kepada swasta-swasta, kan gitu. Nah makanya sebenarnya sih kalau yang saya lihat positifnya adalah Pak Prabowo mungkin mau modelnya seperti itu, mau model ekonomi sosialis gitu ya. Kan beliau juga sangat mencintai ideologi sosialis juga, membaca buku-buku sosialis juga. Tetapi yang dikritik oleh Ferry Amsari yang seharusnya buat rakyat, ini jadi buat kelompok-kelompok pengusaha atau elit. Nah itulah yang disebut dengan
kapitalisme terpimpin. Jadi terpimpinnya dikuasai oleh Pak Prabowo sebagai presiden, tapi bukan diserahkan ke rakyat, tapi diserahkannya kepada kapital. Gitu. Sebenarnya konsep itu baik. Sebenarnya konsep baiknya itu adalah ekonomi sosialisnya baik. Gitu. Gitu sih Mas. Lanjut Don. Oke. Ini kan mau nanya nih mengenai, jadi ada nih koalisi besar itu kan biasanya kadang bisa disebutnya stabil ya. Nah, terus tapi kalau oposisinya itu nggak ada, itu demokrasi itu masih demokrasi nggak sih atau cuma kayak monopoli kekuasaan gitu aja? Nah, itu menarik juga. Buat saya semua menarik lah. Gitu ya. Gini teman-teman, kalau kita pelajari pers misalnya gitu ya, ini sebuah konsekuensi. Teman-teman mungkin bisa nonton podcastnya Pak Ganjar Pranowo dengan siapa, Skakmat? Panji. Panji. Nah, di situ menarik. Dia bilang, jadi Pak Ganjar Pranowo itu adalah ketua Komisi 3. Saat itu ingin membuat undang-undang partai politik. Nah, saat itu mereka mau survei kedua negara. Pertama adalah model Amerika, yang kedua adalah model Jerman. Nah, jadi Pak Ganjar Pranowo itu lebih suka dengan konsep Jerman. Jadi tidak ada partai kecil dan tidak ada partai besar. Jadi semua partai itu setara. Jadi kita bertarung di parlemen, gitu ya. Tapi dengan ideologi. Karena Jerman itu kan kita kuat tahu ya. Oh, partai agama Kristen misalnya, kuat. Partai sosialis Jerman kuat, gitu ya. Partai konservatif Jerman kuat, gitu. Nah, memang kecenderungannya kalau mau kita oposisi atau koalisi, ya kita seharusnya pakai sistem dualisme partai, dua partai saja, gitu ya. Konsekuensinya dengan adanya sistem multipartai, memang kita lebih pluralis, tetapi kontrol kekuasaannya jadinya seperti itu, Mas. Jadi partai-partai yang kecil-kecil nih, yang cuma 6% misalnya, mau nggak mau kan dia nggak bisa berkuasa, dan dia nggak bisa 20% gitu kan, sehingga dia membuat gabungan partai politik, berkoalisi, sehingga partai-partai yang lainnya yang tersingkirkan semakin tersingkirkan. Memang itu negatifnya dari multipartai. Tetapi positifnya dari multipartai, ya tingkat ekspresi kita semakin berkembang gitu ya. Kalau saya sih lebih menekankan di dalam video Dirty Vote itu mungkin ada bukan kekurangan ya, sayang kenapa nggak dibahas ya mengenai partai politik secara rigid gitu ya. Mungkin dibahas tetapi tidak secara rigid. Kalau kan sama Bibip kan dibahas tuh mengenai bagaimana ribetnya membentuk partai politik, ya kan, materainya aja bisa 200 juta gitu kan. Nah, sebenarnya itu reformasi yang menarik yang dibilang oleh Mbak Bibip, bagaimana kita apa butuh partai baru ya, atau kita reformasi politik kita benerin masalah kepartaian kita. Nah, karena jantungnya di situ, Mas. Jadi seakan-akan kan kita demokrasi langsung, tapi modelnya perwakilan. Ya, jadi yang kita memilih orang ini diwakilkan. Itu kan salah persepsi. Seharusnya kan kita bosnya nih, gitu kan? Ya, kamu mewakilkan saya di sana ya. Kamu kalau mau bikin kebijakan datang dulu dong saya. Kan konsepnya seharusnya begitu. Nah, sebenarnya sih reformasi politik yang dibilang oleh Mbak Bibip itu menurut saya cukup menarik. Gitu. Yang dimulai dari partai politik. Gitu. Ngebahas tentang koalisi-koalisi ini kan di awal masa pencalonan Prabowo kan udah nge-spill dikit-dikit kalau misalnya itu ada dia mau ngebuat koalisi besar yang gemuk. Terus juga dia ngomong juga kalau katanya oposisi itu bukan budaya kita. Nah, itu kan nggak mungkin dong, Mas, nggak ada checks and balance-nya dong kalau misalnya nggak ada oposisi. Nah, itu menurut Mas gimana tuh, Mas? Nah, itu makanya apakah dia terinspirasi dari mertuanya gitu ya, karena kan di film di step juga tuh di mana mau dikembalikan kedua partai gitu kan. Satu PDI zaman dulu, terus P3 dan ditambah dengan Golkar ya. Karena Golkar itu kan bukan partai, dia golongan yang ikut pemilu kan gitu ya. Iya, betul. Dan selama 30 tahun menang terus kan gitu ya. Kuning terus gitu ya. Nah, mungkin mereka di dalam
video tersebut dibahas mau ke arah sana lagi gitu. Jadi seakan-akan ada oposisi tapi yang menang ya itu terus gitu. Jadi dia membentuk koalisi yang besar sehingga sekarang siapa coba yang oposisi? PDI doang. Iya. Itu juga udah diajak kerjasama. Itu pun sudah dalam hal beberapa hal sudah mulai tidak keras lagi lah, sudah mulai lentur gitu ya. Tetapi ya saya menyadari itu memang strategi politik dan memang arahnya mau ke sana gitu ya. Coba lihat Inggris misalnya yang cuma 2 partai doang. Wah, yang mana nih, kelompok konservatif atau partai buruh nih? Kayak gitu. Kalau di Inggris, Demokrat atau Republik nih di Amerika. Oh jelas kalau mereka menang ya kita benar-benar tolak. Bahkan APBN-nya Amerika kan belum diketok sampai sekarang. Kan gitu. Karena model Amerika adalah ketika APBN belum diketok mereka nggak digaji, beda sama kita gitu. Jadi mereka gontok-gontokan untuk ngomongin APBN karena kuncinya Mas, semuanya itu pertama adalah di APBN, yang kedua adalah di partai politik. Yang tadi saya bilang kalau kita mau mengukur demokrasi, yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah politiknya. Jadi yang pertama ekonomi kita bisa lihat dari APBN-nya sehat nggak? Ternyata masih minus. Ya. Bahkan sekarang pengeluaran kita tahun 2000 APBN yang kemarin untuk tahun 2026 itu 3.800, masih minus 800. Coba bayangin, ekonominya nggak tumbuh, politiknya juga nggak tumbuh, hancur. Maka kalau menurut teorinya, apabila ekonomi tidak tumbuh, politiknya tidak tumbuh, maka terjadi otoritarianisme. Jadinya otoriter. Jadi balik lagi nih kayak yang sebelumnya itu mengenai militer yang ada di pemerintahan. Jadi kalau misalnya kekuatan bersenjata itu digunakan untuk kepentingan politik, itu bisa dianggap sebagai bentuk soft coup nggak, atau kudeta halus gitu ya, tapi nggak pernah diumumin gitu. Nah, ini menarik juga. Pokoknya pertanyaannya semua menarik gitu ya. Ya karena gini Mas, sebenarnya menggunakan kekuatan militer itu boleh nggak? Ya boleh saja. Tetapi kita sebut dengan KTN darurat atau tata negara darurat. Yang kita kenal 3, ada darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Kan seperti itu. Nah sekarang urgensinya apa menggunakan kekuatan itu yang tadi Mas bilang? Misalnya menggunakan kekuatan militer untuk duduk di politik, gitu ya. Sedangkan itu sudah kita tolak tahun 98. Makanya saya lebih senang menggunakan, kita bukan zamannya reformasi lagi, seharusnya bisa transformasi gitu kalau saya ya. Sudah tidak relevan lagi karena seharusnya kan tuntutan reformasi kembalikan TNI ke barak itu slogannya seharusnya sudah clear. Bahkan kalau Mas lihat meme gitu ya, di media sosial, segala tuntutan reformasi itu sudah nggak tercapai semua gitu, udah dicoret-coret semua kan. Tinggal satu-satunya adalah perubahan atau amandemen, saya lebih suka perubahan lah ya, perubahan konstitusi. Nah kalau nanti terjadi ya kata report kembali ke undang-undang dasar, itu tuntutan reformasi nggak ada yang berhasil semua. Sedangkan orang-orang yang di dalam sana adalah orang-orang reformasi semua, 98 kan gitu ya. Budiman ya. Iya kan semuanya itu semua gitu ya. Jadi banyak sih. Kita harus percaya sama siapa sekarang kan gitu ya. Gitu kalau saya sih ya kembali lagi ke fenomena dirty vote ini membuka kita kembali lagi wawasan untuk menyadarkan diri. Yang pertama, yang kedua, kembali belajar lagi. Belajar sejarah lagi, belajar lagi apakah kita masih mau seperti ini atau tidak. Itu sih, karena mungkin hanya dari 3 orang itu yang mudah-mudahan bisa mempengaruhi seluruh masyarakat kan gitu ya. Kalaupun tidak, ya tetapi kan dia sudah berusaha gitu. Mungkin itu sih. Ini aku kepikiran buat nanya. Ini kan aku lihat-lihat Pak Prabowo tuh pengen banget mirip-mirip sama negara Cina lah. Mirip-mirip kayak nggak ada oposisi, terus koalisinya juga besar, konsolidasian kapital kayak Danantara, terus ada tentaranya juga diperkuat, otot-ototnya juga diperkuat sama resentralisasi kekuasaan. Tapi kan
di video itu kan juga dipertanyakan kan, apakah ini akan menjadi Cina atau lebih buruk dari Cina kayak Zimbabwe, Korea Utara. Menurut Mas El itu gimana, Mas? Berat nih, ada kaitannya dengan BRICS kalau saya. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita mempelajari ideologi besar di dunia gitu ya, era modern lah ya, abad 18-19 itu kan terpecah menjadi dua. Yang pertama namanya sosialis dan kapitalis. Ada yang namanya komunis dan liberalis gitu ya. Terpecahlah nih dua blok barat dan blok timur, ya kan gitu ya. Muncullah yang namanya ideologi fasisme, fasisme Jerman. Jadi dia blok tengah gitu ya, di Jerman, Italia, Jepang gitu ya, yang mengutamakan nasionalisme. Sebetulnya konsepnya kan seperti itu, bahwa ras mereka adalah ras yang paling unggul dan mencintai tanah air. Sebenarnya bagus ideologi itu. Tapi fakta dan sejarahnya kalau teman-teman pelajari peradilan Nuremberg, dua ideologi ini bersatu untuk menghancurkan fasis. Melihat situasi itu, muncullah Indonesia dengan Pancasilanya. Sebetulnya kita non-blok, kita tidak bela satu atau kiri atau kanan kan gitu ya. Kita punya ideologi sendiri yang namanya Pancasila. Dan itu disahkan dan disetujui oleh negara-negara dunia ketiga kita sebut sekarang di KAA, Konferensi Asia Afrika. Di Bandung tuh dong. Di Bandung. Makanya saya bilang bangsa kita ini bangsa yang besar. Negara ini negara yang besar, punya ideologi yang besar gitu ya. Nanti mungkin kita akan diskusi lah mengenai Pancasila gitu ya. Dia ideologi atau tertinggi dan lain sebagainya. Tapi intinya konsepnya Pancasila itu adalah ingin menggantikan kegagalan fasis menjadi ideologi ketiga di dunia gitulah ya. Diterima lagi oleh Che Guevara dan kawan-kawan di Amerika Selatan gitu ya, dan setuju dengan konsep itu. Nah, di dalam perjanjian itu Konferensi Asia Afrika mereka berjanji suatu hari nanti membentuk sebuah kumpulan organisasi yang mungkin kita kenal dengan sekarang BRICS kan gitu ya. Jadi saya memahami posisi di mana Pak Prabowo lebih mendukung masuk ke BRICS, dekat ke BRICS gitu ya. Lalu itu satu hal ya. Hal lainnya adalah saya membaca buku, ada artikel yang menarik yang mengatakan bahwa Cina yang negara sosialis komunis sekarang sudah menjadi kapitalis. Cina itu dia ada seorang pakar ekonom, dia bilang bahwa di Cina ini menarik gitu ya. Jadi dia bilang bahwa benar yang dikatakan Karl Marx gitu ya, bahwa kemenangan sejati itu adalah sosialisme sejati gitu ya, di mana kapital dipegang oleh rakyat. Tapi Cina membuat terusannya, kata Cina itu belum titik, itu masih koma lah, ya istilahnya begitulah. Dia bilang ya ada tapinya nih, tapi masyarakat juga harus paham sistem kapital itu bagaimana. Makanya kondisi di Cina itu sekarang barang-barang tiruan dan sebagainya itu udah banyak kan. Tapi dipegang oleh masyarakatnya juga megang, dipinterin gitu ya. Nah, apakah kita mau ke arah sana yang tadi Mas bilang bahwa Indonesia akan ke arah Cina nggak? Mungkin bisa ke arah sana, tetapi kuncinya adalah di si pemegang kapitalnya gitu ya. Kalau Cina kan di dalam analisanya adalah ada beberapa orang besar di Cina gitu ya, yang memegang kapital di Cina beberapa. Tapi ingat, Cina itu punya ideologinya sosialis komunis gitu ya. Mereka punya kekuatan untuk itu. Di kita kan tidak. Kita punya konsep demokrasi namanya. Oke lah kalau bilangnya bahwa orang Indonesia adalah orang yang sosialis misalnya gitu ya. Tetapi kan kita punya konsep demokrasi juga. Kita punya pluralisme gitu ya. Kita punya suku dan budaya yang berbeda-beda. Kalau Cina mungkin mereka punya satu ras saja gitu ya. Kalau kita kan enggak. Tapi ya gitu. Kalau saya sih melihat pandangan itu, ya seharusnya kita pelajari semua. Sosialisme kita pelajari, kapitalisme kita pelajari, tapi yang mungkin lupa kita pelajari adalah nasionalismenya. Seperti Cina, jangan salah loh, orang Cina itu nasionalismenya tinggi. Rusia juga. Rusia bahkan sekarang sudah membuka pasar kan. Tapi ingat,
I'm a Russian man. Kan gitu ya. Indonesia apakah bisa kita bilang I'm an Indonesian man? Kan belum tentu. Benar. Bahkan sekarang ini fenomena yang menarik kenapa Trump bisa menang. Kan dia kan pakai slogan All American Great lagi. Iya, kan? Make American Great Again. The All American Great ya. Jadi dia ras Amerika banget kan sekarang. Dan itu juga terjadi di Inggris. Jadi maksudnya saya mengatakan ini adalah seluruh peta di dunia ini udah mulai nasionalis gitu. Nah, kita masih terjebak di kapital masih di situ. Gitu, Mas. Masih digemuai-gemuai. Nah, gitu, Mas. Belum nasionalis banget gitu. Iya. Jadi sebenarnya konsep kapitalisme yang dibilang oleh Ferry gitu ya, Bung Ferry, bisa saja asalkan kita nasionalismenya udah kuat gitu. Cina kuat, Rusia kuat gitu. Makanya dia terpimpin. Oke. Lanjut apa lagi dong? Lanjut duluan kan nih? Duluan deh. Oke. Ini ngomongin ongkos nih. Nah, oke. Ongkos nih ya. Jadi menanya kalau bantuan sosial itu akhirnya dipakai buat kepentingan elektoral gitu. Bukannya itu sama aja kayak vote buying ya, beli suara gitu. Atau apa itu hanya dilakuinnya dalam skala negara aja gitu? Oke, jangan salah loh, Mas. Jadi gini buat teman-teman semua. Itu terbukti berhasil. Benar. Bukan 1-2 kali pemilu loh. Iya. Udah 2 kali. Udah dari 2004. Ya kan kita lihat kecenderungannya adalah setiap pemilu tuh tiba-tiba ada bansos, ya kan? Iya. Atau misalnya nih kecenderungannya dia petahana, misalnya Pak SBY gitu ya, Iya. di pemilihan kedua, pasti program unggulannya adalah Bantuan. bantuan sosial, entah kartu apa, kalau Pak Jokowi kan kartu-kartuan gitu Iya. ya. Kalau dia kan, kalau Pak SBY waktu itu kan BPJS, terus kesehatan dan sebagainya, kan konsep-konsep seperti itu. Dan itu memang masih barang yang sangat ideal untuk diperdagangkan gitu ya, karena memang tingkat pendidikan dan kesejahteraan kita masih di bawah rata-rata lah ya. Kita bilang, bayangkan mas bisa cari datanya berapa sih masyarakat kita yang sarjana? Nggak nyampe 10%. Iya, benar. Sarjana loh, S1 loh, sedangkan universitas kita di Indonesia ada ratusan gitu ya. Bayangkan nggak nyampe 10%, apalagi yang S2, apalagi yang S3 gitu. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya ya benar sih, mungkin yang dibilang oleh Pak Prabowo dalam bukunya kan, demokrasi itu ongkosnya mahal kan gitu ya. Ya mahal kalau di dalam artian bansos dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakatnya sudah pintar, nggak perlu bansos, nggak perlu kampanye yang bagaimana dia sudah memilih dengan pilihan yang tepat. Iya. Tuh ya. Yang kedua, masalah bansos juga dan pemilu gitu ya. Ada hal yang menarik, ide yang menarik adalah mungkin seperti di Jerman gitu ya. Jadi gini Mas, ada konsep menarik yang coba saya tawarkan gitu ya. Ini di luar dirty vote gitu ya. Jadi bisa nggak ya kita Indonesia itu kan misalnya ada konsep di dalam tata negara, dia dikembalikan lagi gitu ya. Dia dicopot mekanisme pencopotan oleh dapilnya gitu kan. Kalau saya punya konsep begini Mas, ya, hal yang menarik. Bisa nggak ya kita itu orang-orang yang kita pilih di sana setiap tahun mereka buat laporan ke kita. Jadi mereka datang ke kota, kabupaten, ke dapil, datang, dalam 1 tahun saya memilih dalam isu ini, saya menolak loh sebenarnya. Jadi mereka ada nggak yang kayak gitu sejauh ini? Nggak ada Mas di Indonesia. Belum ada. Nggak punya tuh catatan, mereka nggak punya catatan kan? Oh dalam isu ini, dalam voting ini, saya nggak setuju loh sebenarnya. Walaupun kayak saya kalah suara, sehingga masyarakat tuh teredukasi. Oh ya udah, pemilu selanjutnya dia nggak dengerin suara kita, kok nggak usah pilih lagi. Iya. Nah, di Jerman begitu Mas. Jadi mereka punya budaya. Transparansi. Nah transparansinya di transparansi. situ. Mereka tuh punya moral. Saya kan dipilih nih oleh federasi saya di sini. Ya saya punya kewajiban untuk laporan. Gitu. Jadi setiap akhir tahun mereka punya periode untuk. Jadi kita juga punya sih periode masa-masa reses dan lain sebagainya, kan punya tuh. Benar. Mereka kembali gitu kan. Tapi yang dilakukan kan enggak begitu. Seharusnya ngomong dong, saya punya dalam 1 tahun ini, dalam isu ini tuh saya punya statement seperti ini. Sehingga kepercayaan publik itu sebenarnya bisa. Karena apa? Mereka yang paling bisa menjangkau ke daerah-daerah kan sebetulnya.
gitu. Di samping sisinya pendidikan. Iya. Aku pengen bertanya nih Mas El tentang Koperasi Merah Putih yang ada di semua desa lah kurang lebih. Itu kan juga salah satu bentuk upaya Pak Prabowo buat apa ya? Pokoknya supaya apa sih? Ekonomi dari desa. Ya. Padahal ada BUMD juga kan, BUMDes maaf. Ya itu kan waktu di film Dirty Vote juga katanya dana 200 triliun, iya kan, dituangkan ke bank pemerintahan. Nah jadi itu menurut Mas El langkah Prabowo ini itu arahnya pengen kemana sih? Nah, ini saya ada data empiris yang menarik. Jadi sebelum pemilu kemarin kan saya berkomunikasi dengan alumni kampus lah ya, gimana keadaan teman-teman di daerah gitulah ya. Mungkin ada beberapa teman yang jadi Bawaslu, KPU gitu ya. Wah ini menarik Mas. Jadi bukan hanya koperasi. Jadi bahkan sebelum pemilu itu sudah didesain. Itu ya, didesainnya apa? Pertama, masalah usia kepala desa sekarang sudah dinaikkan. Yang kedua, itu masalah periode. Ya periodenya juga. Yang ketiga adalah dana desa ditambahkan. Itu satu sisi ya. Yang menarik adalah ini fakta empiris dan real nih. Ada beberapa teman bilang, bayangin Mas, kita sebelum pemilu itu diaudit dadakan. Dia bilang, wah menarik nih. Kok ada apa tiba-tiba ada audit? Gitu kan? Apakah ini dan di Dirty Vote kan dibahas juga. Tiba-tiba ada orang yang meriksa inilah, meriksa itu. Jadi kepala desa pun serba salah. Ya kalau istilah gini, mengarahkan ke salah satu paslon, kalau enggak saya buka auditnya. Kayak gitu-gitulah. Jadi kan serba salah. Di satu sisi saya lihat, oh berarti memang sebenarnya desa-desa ini udah bermasalah dong. Ya kan bukan masalah mau pemilu, sebenarnya udah kronis nih masalahnya. Dan itu semua pimpinan kita tahu loh sebenarnya gitu kan. Nah, yang kedua adalah koperasi. Nah, sebenarnya gini Mas, konsep koperasi itu adalah konsepnya Muhammad Hatta ya, jelas itu bagus dan lain sebagainya. Sebenarnya kan ingin memberantas ijon-ijon, tahu ijon-ijon? Ijon-ijon tuh ini pinjaman keliling. Iya. Sebenarnya kan itu gitu ya, tujuannya untuk itu. Jadi masyarakat tahu saya kalau mau minjem uang atau apa ke sana. Nah, tetapi sebenarnya kalau dibilang konsep bagus gak ya sah-sah saja, bagus-bagus saja, tetapi jadinya bentrok antar lini. Ada BUMDes, belum jelas ininya. Alur kewenangannya belum jelas gitu. Ya. Jadi saya bingung nih sebagai masyarakat desa saya harus kemana gitu. Sedangkan apa yang dijanjikan sama yang realitasnya seperti yang di Dirty Vote, ada yang dikasih duit nggak mau bayar, dikiranya dana cuma-cuma dan lain sebagainya kan gitu ya. Coba Mas kalau perlu nanti kita gitu ya, misalnya teman-teman boleh deh coba datang ke koperasi di sekitar rumah kita deh. Ada nggak orangnya di situ? Jarang lihat juga sih. Jadi jangan saya ngomong gitu. jadi coba kita buktikan sama-sama. Jadi apa yang dibilang oleh Dirty Vote itu coba kita buktikan sama-sama. Kalau apakah memang benar Koperasi Merah Putih itu benar ada ruangannya, ada orangnya setiap hari di sana, terus unit usahanya apa, kan gitu ya. Yang namanya koperasi kan banyak modelnya nih, ada simpan pinjam, ya kan? Iya. Ada organisasi, ada anggaran dasarnya kan gitu ya, ada orang-orang di dalamnya. Nah coba deh kita yang nonton juga gitu ya, coba kita sama-sama kita datang ke Koperasi Merah Putih di sekitaran rumah kita aja, ya supaya kita tahu nih ada nggak sih pengurusnya gitu. Itu aja sih. Nah, menarik kan? Menarik untuk dibahas lah gitu. Lanjut Don, ada yang mau ditanyain lagi sebelum dikit lagi nih MBG. Apa ya, masih bingung nih jujur aja nih. Tapi mungkin ada nih satu ya Mas, kalau ngelihat semua isu yang dibahas gitu, mulai dari manipulasi lembaga, demokrasi yang terlihat bagus tapi cuma di depannya doang,
Terus sampai soal yang O3 tadi, otot otak ongkos, itu menurut Mas El sendiri tuh apa sih langkah yang harus dilakuin sama masyarakat, terutama kami ya anak muda, sebagai supaya demokrasi kita itu benar-benar punya artinya sendiri dan juga tidak hanya menjadi formalitas doang gitu. Ya. Kalau saya suka kata-katanya Che Guevara, Mas. Dia bilang bila hati saya bergetar melihat ketidakadilan, maka engkau adalah kawanku, kan Che Guevara ya. Itu kata-kata yang saya baca waktu zaman saya kuliah dulu. Bahkan sebelum saya kuliah SMA saya udah mempelajari Che Guevara, Karl Marx dan lain-lain. Saya suka gitu dengan istilah itu, di mana Che Guevara kan ingin menyatukan seluruh Amerika Latin sebetulnya. Bukan hanya Kuba, tetapi tidak tercapai kan gitu ya dengan slogannya itu kan. Makanya saya tuh gini Mas, kalau dibilang solusi apa sih yang harus kita perbaiki, dimulai yang pertama adalah diri kita sendiri ya, buat teman-teman semua, apalagi kita ya kaum mahasiswa adalah jantungnya demokrasi. Saya bilang penjaga, pengawal kita, teman-teman kita juga semua yang akademisi, dosen ya, kita yang sivitas akademika yang nilainya di bawah 10% ini gitu ya. Ayo kita kuasai diri kita pertebal ilmu pengetahuan kita, yuk baca gitu. Baca, analisa. Yang kedua, fenomena di dunia ini sekarang sudah ada yang namanya post-truth. Jadi post-truth itu dimulai dari di Inggris ketika pemilihan Perdana Menteri di sana. Post-truth itu adalah kebohongan yang diulang berkali-kali seakan-akan benar. Nah, jadi di tengah media zaman ini gitu ya sekarang, dan kita sebagai mahasiswa generasi milenial sekarang, bukan milenial ya, Gen Z Alpha sekarang yang sudah familiar dengan teknologi, jangan mudah percaya gitu ya. Ayo kita kembali lagi ke analisa lagi, baca lagi, pinterin gitu. Yang ketiga adalah ayo kita sebarkan kebaikan ini gitu ya, paham-paham ini. Ya udahlah, kita nggak usah bertarung masalah ideologi dan lain sebagainya, udah nggak zamannya lagi gitu ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan sekarang itu ya, kita harus bisa sebarkan ilmu ini bersama-sama ya. Salah satunya seperti yang Mas lakukan ini melalui podcast, bisa kita lewat media YouTube dan lain sebagainya, bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tinggal bagaimana nanti kita bisa menyebarluaskan ilmu ini kan gitu ya. Saya selalu punya harapan, nggak tahu kapan gitu ya, tahun berapa, tetapi kita punya harapan dengan adanya Dirty Vote, dengan adanya orang-orang yang peduli gitu ya. Dan bukan hanya Dirty Vote loh, banyak film-film yang dokumentari yang membahas mengenai kerusakan alam dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Tetapi kenapa yang dikeluar FYP, TikTok dan lain sebagainya ya, nggak itu gitu. Algoritma. Ya kan, algoritmanya. Tapi ya itu ya, kita dengan itu kita bisa membuka mata. Mungkin Dirty Vote hanya bisa merubah 1 juta yang nonton atau 2 juta, tapi dari 2 juta kita bahas seperti ini, dari 2 juta kita sebarkan ke orang tua kita, ke orang lain. 1 orang katakanlah 5 kali udah 10 juta. 10 juta menyebarkan lagi ke 20 juta dan sebagainya. Gitu ya. Ya itu kan hal yang masif, dan mungkin ini kan masih awal pemerintahan, masih 1 tahun, kita masih punya banyak waktu. Gitu. Itu dah dari jawaban Mas El. Dan dikarenakan waktu sudah mepet, sudah tipis banget nih Don. Waduh, nggak bisa lanjut Kayaknya dong nih. harus ditutup deh ya Don ya. Nah, sebelum penutupan nih Mas, ada nggak closing statement buat teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat di luar yang nonton ini tentang film Dirty Vote ini? Ya, makasih ya Mas Doni, Mas Nandan sudah ngundang saya di sini. Saya bukan pemateri, sekali lagi saya aja partner sharing. Saya lebih senang dipanggil partner sharing karena kita sharing aja pandangan, dan beliau juga 3 orang itu kan guru-guru kita gitu ya. Yang ilmunya jelas sudah punya pengalaman yang jauh lebih baik. Yang bisa saya sampaikan buat teman-teman mahasiswa, pendengar semuanya, jangan hilang harapan gitu ya. Kita selalu punya harapan, di mana mencintai negeri ini itu ternyata tidak semudah apa yang kita katakan bahwa saya adalah orang Indonesia, bukan hanya itu gitu ya. Jadi saya suka
dengan istilah tadi gitu ya, dimana kita kalau kita mengaku orang Indonesia, saya lahir orang Indonesia, saya rasnya adalah bukan ras kesukaan lagi, tapi saya rasnya adalah ras Indonesia gitu ya. Seharusnya kita sudah tahu dengan dan meneliti dan mencari tahu tentang Indonesia itu seperti apa. Jangan kita miris mendengar kita sejarah Indonesia aja nggak tahu gitu ya. Jadi kita mulai, teman-teman semua, kita ini bangsa yang besar secara bukan hanya bangsa, tetapi di kancah negara dunia secara internasional kita punya cakar yang kuat gitu, yang namanya Pancasila. Jadi teman-teman tuh jangan putus asa gitu ya. Saya suka dengan kata-kata Che Guevara tadi bahwa seharusnya hati kita bergetar ketika melihat ketidakadilan gitu ya. Ketika hati kita sudah bergetar, berarti humanisme atau jiwa kemanusiaan kita tuh yang sifatnya universal ya. Setiap orang pasti, ya kalau tak kawan kita sedih kan kita ikut sedih gitu ya. Apalagi bangsa kita sendiri. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah nasib atau harapan bangsa ini ada di kalian teman-teman, ada di generasi Gen Z dan Gen Alpha. Nah, kami ini generasi milenial itu hanya generasi jembatan yang mengantarkan kalian ke pintu gerbang itu gitu. Jadi saya selalu punya harapan, bukan ke saya tapi ke kalian. Jadi harapan saya nih sekarang adalah ke kalian gitu. Saya punya harapan besar kepada kalian. Kalian yuk pinterin, yuk kita baca, kita bahas bareng-bareng. Mungkin itu ya quote yang menarik dari saya tadi terakhir ya, tentang Che Guevara ya. Jadi pakai intuisi hatimu untuk melihat saudaramu gitu aja. Mungkin itu, terima kasih. Oke, gitu aja tadi begitu closing statement dari Mas El. Oke, mungkin kita ucapin terima kasih dulu buat Mas El udah jadi partner sharing untuk replik kita kali ini gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton di YouTube, Spotify, BMFH UPN VJ. Sampai jumpa di replik selanjutnya.